Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya bekerja adalah suatu ibadah yang mulia, ya, dengan dalil-dalil yang banyak yang kita sebutkan, dijelaskan oleh para ulama dari berbagai sisi, sehingga tatkala kita tahu bahwasanya bekerja adalah ibadah, maka kita berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka ini melazimkan kita untuk bekerja, bermuamalah dengan yang sebaik-baiknya, ya. Dan sudah kita sisipkan juga pembahasan tentang profesionalitas dalam bekerja, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan fil amal atau al-ihsan fil amal, yaitu melakukan pekerjaan dengan ihsan, dengan yang baik, atau dengan al-itqan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memberi fokus pembahasan tentang al-itqan fil amal. Bagaimana seorang bisa bekerja profesional dalam, bagaimana perhatian syariat terhadap profesionalitas dalam bekerja. Kelihatannya ini sepele, tapi ini sangat penting bagi antum terutama yang bekerja di bidang duniawi, ya. Dan ini berlaku pada siapa saja, baik ibadah, dalam pekerjaan dakwah, dalam pekerjaan apapun, maksudnya pekerjaan ukhrawi maupun pekerjaan duniawi. Jangan disangka bahwasanya pekerjaan duniawi tidak ada itqan. Pekerjaan duniawi juga diperhitungkan keitqanannya, keprofesionalitasnya. Semakin baik, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi pembahasan kita adalah al-itqan fil amal, yaitu profesional, ya, dalam kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang artinya dialah Allah yang telah memperbaiki, yaitu ahsana. Ahsana itu atqana, sama, ya. Sama dengan atqana. Itu yang memperindah profesional dalam segala ciptaannya. Itu bahasa kita sederhananya, profesional dalam segala ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala profesional dalam segala ciptaannya. Ciptaannya adalah yang terbaik. Allah juga singgung dalam ayat yang lain, kata Allah, sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Alladzi atqana kulla syai'in. Ini adalah perbuatan Allah atau ciptaan Allah, perbuatan Allah yang maha itqan, yang itqan dalam atau profesional dalam segala sesuatu. Dan itu sangat wajar, ya, karena Allah adalah maha sempurna. Allah maha sempurna, maka ciptaannya pun sempurna. Allah maha sempurna, maka perbuatan Allah, ya, juga terbaik, ya. Dan kita punya kaidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai, ya, kaidah Allah mencintai perbuatan hamba yang meniru sifat Allah. Meniru sifat Allah. Contoh seperti innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Contoh lagi, innallaha afun, ya. Innallaha afun tuhibbul afwa, yuhibbul afwa, ya.
innaka afuwun tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Allah Maha Pemaaf dan Allah mencintai pemaafan. Allah mencintai pemaaf. Allah juga Ghafur, Allah mencintai orang yang memaafkan. Ya, seperti itu. Allah ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Dalam ayat banyak wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang berbuat baik. Karena apa? Karena Allah muhsin. Karena di antara nama Allah adalah Al-Muhsin. Ya, ini banyak sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat yang baik. Ada sifat-sifat Allah tidak boleh ditiru seperti Al-Mutakabbir, Allah Maha sombong, Al-Jabbar, Allah Maha ini seperti itu. Ini tidak boleh diikuti ya. Ya. Seperti Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, enggak boleh kita ikuti. Tapi dalam hal yang mungkin tidak diikuti dan itu berkaitan dengan kebaikan, maka Allah suka ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal, innaka afun tuhibbul afwa. Allahu yuhibbul muhsinin ya. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini menjelaskan kita berusaha seperti Allah sitir, Allah Maha menutupi aib ya. Hayun sitir. Dan Allah sitir. Menutup aib. Maka Allah juga menyukai kalau ada orang menutup aib saudaranya. Ini maksudnya ya. Jadi ini Allah menutup aib. Maka Allah suka sifat menutup aib orang lain. Tadi ini sebenarnya Allah indah, suka keindahan. Allah pemaaf, suka sifat memaafkan. Kemudian Allah Maha Baik, suka orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang baik. Ya. Di antaranya kita ambil kesimpulan tadi, bahwasanya Allah atqana kulla syai'. Demikian juga, maka kita kembali ke sini. Allah kalau melakukan perbuatan dengan itqan, maka Allah suka dengan perbuatan itqan pula. Ya. Karenanya Allah itqan dalam perbuatannya, maka Allah suka dengan pekerjaan yang itqan, yang profesional. Dalam satu hadis, saya bacakan hadisnya, ya, disahihkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu intinya suatu hari an Asim bin Kulayb an abihi qala syahidtu ma abi janazatan syahidaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama ayahku kami menghadiri pemakaman jenazah yang dihadiri juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana gulamun aqilu wa afham, dan aku masih kecil waktu itu tapi saya mengerti dan saya paham. Kemudian fantuhiya bil janazah ilal qabr, maka jenazah dimasukkan dalam kubur, dalam liang lahat. Walam yumakkan laha, tetapi agak sulit dimasukin, ya. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW kemudian berkata, sawulah dakadha, perbaiki lahatnya. Lahat itu kan kita tahu kalau kuburan ada dua, ya. Tahu kan kuburan ada yang di samping, ada yang di bawah. Kalau di bawahnya syak, tapi kalau lahat di samping, ya. Ketika dimasukkan agak sulit, maka Nabi mengatakan sawulah dakadha, luruskan, rapikan, ya. Hatta dhanna nas annahu sunnah, sampai disangka bahwasanya ada perkataan sunnah, sawulah dakadha, padahal bukan sunnah. Faltafata ilaihim, Rasulullah SAW kemudian lihat pada para sahabat, Rasulullah SAW berkata, perhatikan. Amma inna hadza la yanfa'ul mayyita wa la yadhurruhu. Kata Nabi, ketahuilah ini, perbuatan ini, lahat dirapikan, ya. Artinya lebih dirapikan, tidaklah bermanfaat bagi mayat dan juga tidak beri mudarat bagi mayat. Walakinallaha yuhibbu, akan tapi Allah suka idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Tapi Allah suka jika kalian melakukan suatu pekerjaan profesional yang bagus. Artinya lahatnya model apapun mayat enggak ada urusan. Kitanya yang buat lahat ini, kita yang dapat pahala kalau kita bikin baik-baik. Ini tidak beri manfaat kepada mayat dan tidak beri mudarat kepada mayat. Tapi antum yang bikin lahat,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Jika Allah suka jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan dia profesional. Maka Nabi berkata, "Innallaha," hadisnya, "yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Ya. Sungguhnya Allah mencintai atau suka jika salah seorang dari kalian jika salah seorang dari kalian beramal atau bekerja an yutqinahu, profesional, dengan itqan, tapi profesional. Nah, seorang menghadirkan hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini yang maksudnya kita ingatkan kepada kawan-kawan bahwasanya ternyata dalam bekerja kita butuh itqan, Tolong dihapuskan. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, apa makna al-itqan? Al-itqan secara sederhana yaitu amalu syai' ala ahsani wajhin wa afdalihi, yaitu mengerjakan sesuatu dengan pekerjaan yang terbaik ya. Pekerjaan yang terbaik namanya itqan ya. Seorang bekerja melakukan suatu pekerjaan dengan yang terbaik, dan itqan berkaitan dengan ibadat maupun berkaitan dengan pekerjaan duniawi ya, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan pekerjaan duniawi ya. Al-itqan bisa fil ibadat, kemudian fil al-a'mal ad-dunyawiyah. Itqan profesionalitas ya. Bisa berkaitan dengan perkara ibadah dalam pekerjaan duniawi. Dalam ibadah ya, terlalu banyak dalil akan hal ini. Di antaranya seperti Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan, itu yang terbaik ya dalam segala hal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kau bunuh yang baik, bukan sembarangan, bunuh yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih dengan menyembelih yang baik ya. Jadi dianjurkan untuk segalanya. Oleh karena dalam segala ibadah seorang berusaha berbuat itqan. Contoh misalnya dalam salat ya, misalnya dalam salat. Nabi SAW kalau salat ya, salatnya sangat indah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata misalnya tentang salat Nabi SAW, kata Aisyah, qalat Aisyah, yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Contoh, Nabi SAW salat 4 rakaat, jangan kau tanya, kata Aisyah, jangan kau tanya akan panjang dan indahnya salat Nabi. Jadi maksudnya ikhwan, seorang kalau salat yang benar. Ini kita bicara ibadat, salat yang benar. Kita punya kaidah, amal yang sedikit tapi mutqan lebih baik daripada amal yang banyak. Kaidah. Tolong diperhatikan ya. Kaidah. Amal yang mutqan, amal itqan
al-amal al-mutqan, yaitu amal yang itqan meski sedikit lebih baik dari amal yang banyak tapi tidak itqan. Sederhana, orang baca Al-Qur'an, Al-Qur'an hafal yang itqan. Ya. Rasulullah menyuruh seorang untuk murajaah Al-Qur'an, ya. Ta'ahadu bil Qur'an, ta'ahdul Qur'an, ya. Ya, sungguhnya ulangilah murajaah Al-Qur'an, fa innahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Sungguhnya Al-Qur'an itu mudah lepas daripada onta yang lepas dari ikatannya, ya. Jadi kita sederhana, orang hafal sedikit tapi dia mutqin, hafalannya mutqan, orangnya mutqin, hafalannya mutqan, orangnya mutqin, maka lebih baik daripada dia hafal 30 juz tapi goyang semuanya. Banyak seorang semangat hafal 30 juz tapi goyang. Lebih baik dia hafal 5 juz, 7 juz, 10 juz tapi dia mutqin. Dia bisa sampaikan kapan saja. Ini lebih orang suka. Kemudian lebih baik daripada orang baca banyak tapi ternyata bacaannya tajwidnya enggak bagus. Lebih baik baca sedikit tapi bacaan tajwid bagus. Ini contoh bahwasanya salat pun demikian. Salat sedikit tapi dia mutqan, salat yang benar, ini yang terbaik. Makanya Nabi SAW ada seorang salat kemudian salatnya cuma dicatat 1/10-nya, 1/8-nya. Kenapa salatnya tidak mutqan? Salatnya tidak mutqan, ya. Kemudian misalnya dalam wudu disuruh mutqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis, "Man tawaddaa al-wudu'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta min athfarihi." Perhatikan Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a," siapa yang berwudu, yang wudu, lalu dia baguskan wudunya. Ya, ini itqan. Bukan asal wudu aja. Maka keluar dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari kukunya, sampai dari kukunya, dari bawah kukunya. Perhatikan Nabi SAW mengatakan siapa yang berwudu, ya, lalu baguskan wudunya. Perhatikan, lalu dia baguskan wudunya. Ini itqan. Makanya Nabi SAW bersama dalam hadis lain kata Nabi, "Asbigil wudu alal makarih." Kata Nabi SAW, "Asbigil wudu alal makarih." Kata Nabi, sempurnakan wudu meski dalam kondisi yang dibenci. Apa maksudnya dibenci? Misalnya seorang berwudu di musim dingin. Musim dingin tapi dia berusaha sempurna 3 kali lengkap semuanya. Berusaha. Atau seperti kalau di Madinah musim panas, air panas tapi dia berusaha. Dia bukan cuma sekali tapi dia 3 kali lengkap semua. Ini lebih bagus, ya. Jadi maksud saya dalam wudu kita disuruh itqan, karena meskipun sedikit itu lebih baik daripada banyak namun tidak mutqan, mutqan. Contoh dalam Al-Qur'an. Dalam baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Al-mahir bil Quran ma'al kiram safaratil barara." Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' wa huwa syaqun alaih lahu ajran. Perhatikan Nabi mengatakan al-mahir bil Quran. Ini itqan, yang mahir dalam Al-Quran. Ini contoh itqan. Pahalanya khusus. Dia bersama ma'al kirami safaril barah, bersama malaikat yang mulia. Dan yang baca Al-Quran wa yatata'ta, kemudian dia merasa kesulitan, berat, wa huwa syaqun alaih, dan berat bagi dia 2 pahala, ya. Tapi maksudnya di sini Nabi membedakan antara
yang mahir Quran dengan yang tidak mahir. Sini sisi pendalilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara yang mahir dengan tidak. Dua-duanya dapat pahala tapi beda dengan yang tidak mahir. Contoh misalnya dalam mendidik anak-anak juga misalnya. Dalam mendidik anak-anak. Atau dalam mendidik anak atau bawahan misalnya, bawahan. Ya. Hadis umum kata Rasulullah sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin atau memiliki tanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya. Ya, pada hari kiamat kelak atas apa yang dia pimpin. Anak-anak adalah bawahan kita, kita harus bertanggung jawab dalam pendidikan mereka. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yahud binushihi illa lam yajid raihatal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yastar'ihi Allahu ra'iyatan, Allah berikan dia bawahan untuk dia perhatikan. Apakah dia kepala rumah tangga ataukah dia menteri ataukah dia gubernur atau dia bupati ataukah dia presiden. Tsumma lam yahudhu binushihi, dan dia ternyata tidak melakukan yang terbaik. An-nas artinya yang terbaik. Dia tidak melakukan yang terbaik, illa lam yajid raihatal jannah, maka dia akan mencium bau surga. Ancaman yang berat bagi orang diberi bawahan, ternyata dia tidak mendidik mereka, tidak memperhatikan mereka dengan cara yang mutqon. Ini sangat berbahaya ya. Ini dalil-dalil tentang bahwasanya ya, bagaimana itqan dalam beramal. Contoh para sahabat. Contoh para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran. Bagaimana para sahabat? Mereka menghafal 10 ayat kemudian mereka mengamalkannya. Mereka menghafal 10 ayat. Lalu mengamalkannya. Ini cara sahabat. Sehingga mereka tidak memperbanyak hafalan, mereka sedikit-sedikit mereka amalkan. Sehingga ketika mereka baca Al-Quran, mereka benar-benar paham. Mereka benar-benar paham dan mereka amalkan. Ini contoh bahwasanya kita itqan dalam ibadat. Ya. Kita masuk pada bahwasanya amal duniawi juga perlu itqan. Ya. Perlu itqan. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang yang ketika dia beramal dengan mutqan. Ya. Dia beramal dengan mutqan. Dan seorang ya berusaha mencari pahala dari sisi ini ya. Kita bekerja dengan itqan ya, dengan itqan. Dan Allah sudah mengingatkan di antara hal-hal yang buat kita itqan, dalil-dalil disuruh itqan. Di antaranya apa tadi kita sebutkan tadi hadis yang pertama, innallaha ya yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ini tadi hadis yang kita sebutkan. Allah suka kalau ada seorang beramal kerjanya dengan amal yang mutqin. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya, tunaikanlah perjanjian. Ya. Kalau kita sudah berjanji, kita sudah janji sama orang, kita harus tunaikan dengan baik. Itu itqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslimin berdasarkan kesepakatan di antara mereka.
Ya, maka seorang kalau bekerja dia harus sesuai dengan kesepakatan. Dia bekerja dengan baik sesuai dengan kesepakatan, jangan dia melanggar ya. Contoh aplikasinya ya. Aplikasi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajir." Hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tu al-ajir a'tul ajir haqqahu qabla an yajfa'arahu." Kata Nabi, berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Perhatikan, Nabi SAW menyuruh ya memberikan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Berarti itqan, seorang bekerja dengan yang terbaik ya. Contohnya kalau kerjaan ya sebelum dia kering keringatnya kasih. Artinya kita disuruh berbuat terbaik bagi pekerja. Sebaliknya, ini kita bagi bos kepada kalau ini adalah bos kepada pegawai. Ini bos kepada pegawai. Sebaliknya pun demikian. Sebaliknya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innal abda idza nasaha li sayyidihi innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadat Allah falahu ajruhu marratain. Artinya apa? Seorang hamba, seorang budak jika lihat nasoha ini maksudnya apa? Nasoha ini adalah amal yang terbaik, nasoha. Dalam bahasa Arab, nasoha artinya itqan. Itu jika bekerja dengan yang terbaik, kepada majikannya. Dan dia beribadah, dan dia ihsan dalam ibadah, dan itqan dalam ibadah, bagi dia dua pahala, pahalanya dua kali. Nah ini sekarang terkait antara bawahan dengan atasan. Ini berkaitan antara bawahan kepada atasan. Nabi suruh, innal abda idza nasaha, seorang jika dia nasah itu nasih, yaitu melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik. Ini yang terbaik bagi majikannya. Wa ahsana ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik, maka bagi dia dua pahala. Jadi kita disuruh untuk itqan dalam bekerja. Ini berkaitan pekerjaan duniawi. Dalam pekerjaan duniawi ya. Allah mengatakan aufu bil uqud, sesuai dengan perjanjian. Nabi mengatakan al muslimin ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan kesepakatannya. Dari sini kita harus tahu bahwasanya ketika kita bekerja dalam perkara duniawi, kita harus juga itqan. Harus itqan karena Allah melihat perbuatan kita. Allah melihat perbuatan kita. Ya. Nah, apa faedah daripada itqan? Ya. Itqan. Banyak faedah dari profesional banyak sekali ya. Pertama, meraih cinta Allah. Karena Allah suka dengan orang yang seperti ini. Kerja yang benar. Dan saya kata ini mencakup seluruhnya. Kalau dai yang benar. Kalau ceramah persiapan. Kalau duduk pengajian dengar yang benar. Yang benar, semuanya benar. Kita waktunya habis sama-sama habis. Solat yang benar. Anda solat 5 waktu, solat sambil melamun, dengan solat benar sama aja waktunya habis. Tapi pahalanya beda antara langit dan bumi. Ya, Anda bekerja, waktunya sama habis. Kerjakan yang baik. Ya, kerjakan yang baik. Maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendapat kecintaan orang lain juga. Masyarakat senang kalau coba dia kerja sama antum bikin sesuatu yang bagus, bikin
tukang dia bikin kitchen set yang bagus, bikin rumah yang bagus. Kita senang, kita berterima kasih. Masya Allah, dia kerjaannya bagus, harganya oke, kerjaannya bagus. Senang, dicintai oleh masyarakat, mungkin dapat pahala, diterima kasihin oleh masyarakat, didoakan oleh masyarakat. Ya. Karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cari cari muka, kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat suka, alhamdulillah ya. Kemudian di antaranya meningkatkan kemampuan ya bekerja. Nah, kalau kita terbiasa profesional, ikhwan, kita akan profesional ya. Ada orang kerja sama saya marah-marahin gini, kerja yang benar begini. Akhirnya canggih. Lama-lama canggih. Tadinya tidak tahu menggunakan komputer, lama-lama bisa. Lama-lama mungkin lebih pintar daripada saya ya. Karena canggih, ngetik sana canggih. Tingkat kalau serius, bagus, kita kasih penilaian, semakin tingkat meningkatkan kemahirannya, maharohnya. Semakin meningkatkan di antara efek daripada itqan. Kemudian juga di antaranya membantu majunya bangsa dan negara. Kita nih kenapa negara kita nggak maju? Atau kurang maju lah, bukan nggak maju, kurang maju. Karena banyak yang tidak itqan, entah masyarakatnya, entah atasannya. Jadi tidak profesional. Kalau profesional semuanya mudah untuk maju. Nah, kita masing-masing lah, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita itqan, makanya saya bilang kalau itqan di antara faedahnya memudahkan hisab pada hari kiamat. Ikhwan, permasalahan kerjaan ini yang paling bikin masalah banyak di akhirat kelak. Bikin masalah. Kenapa kita interaksi kita tidak itqan? Sikap kita tidak kepada pekerja tidak itqan, sama tetangga tidak itqan, akhirnya jadi masalah banyak ya. Dengan kita itqan, kita insya Allah mengurangi hisab dan kita juga tidak bikin masalah di akhirat kelak ya. Inilah di antara mungkin faedah itqan. Kemudian agar semangat untuk itqan, ya, agar semangat untuk itqan, firman Allah Subhanahu wa taala, fa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah, Allah akan melihat amal kalian. Di antaranya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Maksud ana, ketika seorang bekerja, dia yang penting bekerja karena ini saya ada tugas, saya kerjakan dengan baik karena Allah suka dengan seperti itu. Nanti bos senang sama saya bisa presentasikan pekerjaan saya. Itu lain perkara kedua. Yang pertama, Allah suka dengan saya karena saya kerja profesional. Ini saya katakan berlaku pada semuanya, dari semua lini hendaknya kerja dengan profesional karena Allah cinta dengan pekerjaan yang profesional. Bukan masalah dunia saja, masalah agama juga penting, masalah dunia juga penting. Semuanya profesional masing-masing berusaha membangun negara dengan lininya masing-masing. Ini bukan negara bukan cuma dibangun oleh ustadz doang, enggak. Ada ekonom yang ahli, ekonom yang politis yang mutqin, ekonom yang mutqin, yang itqan dalam pekerjaan. Ini yang bangun negara, bangun bangsa dan negara, memajukan masyarakat, memberi peran kepada masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan pahala. Misalnya memberi sumbangsi kepada masyarakat, dan Nabi SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, baik-baik kalian yang terbaik bagi masyarakat. Kalau jadi Pak RT yang mutqin, benar-benar dia kerjakan tugasnya ya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau di luar kemampuan lain cerita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kita tidak mungkin mencari keridhaan manusia, tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ikhwan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini berkaitan dengan itqan. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Penjelasannya Masya Allah. Baik Ustaz, ini ada yang bertanya Ustaz. Ya, silakan. Dari Bapak Haji. Assalamualaikum.
Bagaimana dengan profesionalisme seorang wanita yang bekerja pada bidang umum, di mana dituntut terkadang bekerja sampai maghrib, kemudian menghadiri acara-acara perusahaan, baik itu harus bersafar ataupun tidak bersafar, dan misalnya bekerja di pabrik pada bagian yang berhubungan dengan berbagai departemen, di mana komposisi karyawan wanita 20 dan karyawan prianya 80. Kalau kebetulan dia, intinya seorang kan punya masing-masing punya kewajiban. Saya tidak tahu status dia sebagai maksudnya masih belum nikah atau statusnya sudah married, kita nggak tahu ya. Kalau dia sudah menikah, tentu dia punya kewajiban kepada suaminya, kewajiban anak-anaknya. Maka dia sampaikan, saya hanya bisa bekerja sampai sekian, tidak harus menuruti semua permintaan perusahaan. Misalnya saya bicara ya, kita bikin pekerjaan, saya kerja waktu ini saya akan profesionalitas dalam waktu sekian dan sekian. Lebih dari itu saya tidak mampu karena saya punya kewajiban yang enggak ada masalah. Tidak harus kemudian dia profesional dalam segala hal, akhirnya dia tidak profesional di rumahnya. Ini jadi masalah. Dia harus profesional dua-duanya di kerjaan. Kasih waktu dia minta sama perusahaan, saya kerja sekian, tidak lebih dari itu. Tolong kalau ada yang lain-lain bisa serahkan kepada nanti, tinggal laporan kepada saya seperti itu. Saya tidak bisa karena saya punya kewajiban sama suami misalnya di rumah. Nggak mungkin saya keluar-keluar sehingga menumbalkan profesional saya di rumah. Saya harus profesional di rumah dan pekerjaan. Nantinya bisa diatur ya. Kita bukan maksudnya profesional akhirnya kita menumbalkan yang lainnya, enggak. Masing-masing ada timbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Akhi Muhammad Arafat. Assalamualaikum, assalamualaikum Ustaz. Apabila seseorang berusaha berbuat itkon dalam setiap segi ibadah dan amalan duniawi, tetapi malah binasa karena kelelahan dan bosan, apakah hal tersebut zolim dan apakah kuncinya seharusnya dia memilih prioritas meskipun dia sangat ingin dapat semua keutamaan? Jazakumullah khairan. Kita berusaha itkon tapi kita tahu apa namanya kemampuan kita ya. Kita kemampuan kita. Misalnya saya dalam sehari saya membaca 3 buku. Bisa saya, tapi saya tidak menguasai. Itu namanya saya tidak itkon. Kalau itkon saya baca sedikit, saya salin, saya tulis. Antum ikut pengajian sehari 5 kali. Antum ya enggak mampu ya. Karena antum tidak, paling 2, 1 tapi antum seriusin, 2 seriusin itu maksimal mungkin. Tapi kalau banyak enggak bisa. Kajian semua diikuti, enggak bisa isti'ab, enggak bisa menguasai. Dan akhirnya jadi apa namanya tidak kokoh dalam memahami ya. Jadi dalam ibadah pun demikian. Ibadah untuk itqan kita butuh tahapan, bukan langsung semuanya kita labrak akhirnya kita nggak mampu ya. Kita nggak mampu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh kita beribadah sesuai dengan apa namanya kemampuan ya. Apa namanya dalam hadis Rasulullah mengatakan beramalah sesuai dengan apa namanya kemampuan kalian. Jadi nanti kalau dia sudah semakin terbiasa dengan suatu yang sedikit tapi dia itqan, lama-lama dia bisa menaikkan kemahirannya dalam beribadah. Jadi kita juga, saya dulu baca kitab juga paling sedikit ya. Dikit lama-lama terbiasa baca buku yang banyak. Apalagi kalau udah ujian bisa tebal segini bisa selesai. Bisa SKS sistem kebut semalam itu juga kita lakukan waktu di Madinah. Tapi itu kan perlu tahapan. Untuk kemahiran baca kitab gundul misalnya. Artinya dalam perkara agama juga demikian. Seorang salat malam ya pertama sedikit saja. Alaikum minal amali ma tutiqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Makanya banyak-banyak tapi tidak itqan percuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada hablun mamdud baina saritain di masjid Rasulullah, ini tali siapa ini? Katanya tali li Zainab, tali milik Zainab. Buat apa? Zainab kalau capek dia berpegang dengan tali tersebut. Nabi tegur. Jadi Rasul putuskan. Alaikum minal amali tutiqun, ma tutiqun. Beramallah sesuai dengan yang kalian mampu agar amal tersebut itqan. Meskipun sedikit harus itqan. Jadi pingin itqan tadi tidak harus banyak ya. Saya kata itqan tidak harus banyak. Justru banyak itu rawan untuk tidak itqan. Dan itu dalam hal contoh saya punya kawan, dia senang proyek. Dia punya proyek banyak, akhirnya gagal semuanya. Proyek dakwah bukan proyek duniawi ya. Sini punya. Dia tidak mampu, manusia punya keterbatasan. Niat dia baik, dia mungkin terima dana di sini, tapi tidak, kalaupun jalan terseok-seok. Ini saja tidak itqan dalam nama. Tapi kalau Anda mulai 1, mulai bagus, 2, mulai bagus, itu banyak orang berhasil seperti itu. Duniawi maupun ukhrawi. Dia pelan-pelan tapi pasti langkahnya, langkah pelan tapi apa? Pasti ya. Itu maksudnya dengan tentunya semua dari taufik dari Allah. Maka semua perlu dengan tahapan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk tanya selanjutnya ada dari Ukhti Isi ini.
Bismillah. Saya seorang istri yang juga bekerja dan belum memiliki anak. Bagaimana saya menyusun prioritas ibadah dan pekerjaan duniawi? Apa saja yang harus saya prioritaskan untuk saya ikhwankan terlebih dahulu, Ustaz? Tentu yang semuanya kita tahu tugas kita di rumah apa. Kita masuk ke daftar, saya harus begini. Ini harus itkon semua, ngalahin suami itkon. Saya ibadah 5 waktu itkon yang jelas waktunya. Saya seperti itu, masak yang jelas. Ketika di pekerjaan kita juga itkon sehingga kita dapat pahala di dua sisi ya. Maksudnya tadi yang penting jangan kita saling menumbalkan ya. Bukan berarti kita sudah di rumah kemudian kita lalaikan pekerjaan yang sudah kita ada kesepakatan untuk bekerja. Dan sebaliknya jangan kita ngoyo dalam pekerjaan duniawi sehingga rumah tangga kita jadi tumbal ya. Seorang pandai-pandai menimbang ya. Jadi ukur kemampuan kemudian setelah itu kita pasang prioritas ya. Kalau di rumah ya kita ada skala prioritas di rumah khusus. Jadi waktu bagi dua, waktu di rumah, waktu di perusahaan. Di perusahaan kita punya prioritas, di rumah juga prioritas ya. Seperti itu ya. Adapun kalau disuruh timbang antara rumah dengan ini tentunya kita rumah lebih utama karena kita seorang istri salehah harus berbakti sama suami ya. Tetapi ketika kita prioritaskan rumah jangan sampai kita menzalimi perusahaan karena kita sudah punya kesepakatan. Nah, kita ajukan saya tidak bisa, saya hanya mampu segini, ya, baru kita mampu yang kita mampu tadi kita profesionalkan, kita itqankan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Arki Yoga. Aku izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap sebagai atasan atau leader yang baik terhadap bawahan Ustaz? Leader yang baik bagi bawahan dia ikut membantu mengembangkan kemahiran sang bawahan ya. Profesional diperhatikan dan perlu bimbingan dengan cara menghargai perbuatan mereka kemudian dimotivasi. Bukan merendahkan ya. Ada tipe model yang apa ini ada begitu, ada tipe yang dia menjatuhkan, merendahkan, tapi orang tersebut terpacu dengan jengkelan, dengan hasad, dia ingin terpacu. Tapi beda kalau kita hargain dia bagus tapi diperbaiki. Kenapa perlu diperbaiki? Karena begini-begini. Kalau tidak ini perusahaan akan gini, kamu harus paham. Kalau kamu begini kamu bantu saya. Kita kasih penghargaan. Nah, jadi maksudnya kita mengangkat dia dengan ada kesalahan kita perbaiki, tapi bukan dengan mencaci maki, bukan dengan merendahkan. Sampaikan dengan baik dan kita kasih gambaran. Karena mereka nggak ngerti begini. Saya juga dulu pernah begini caranya gini. Itu pemimpin yang baik seperti itu. Sehingga mereka nanti bisa berkembang. Bahkan mungkin bisa lebih hebat daripada bos. Kalau dia sudah lebih hebat, kita santai. Santai. Saya ada pekerjaan seperti saya tugaskan kepada anak buah saya suruh. Dia udah bisa, saya lebih santai. Kan lebih santai saya. Tapi kalau dia tidak berkembang, saya setengah mati. Makanya kita dalam mendidik dia dengan maksudnya kita puji, kita buat mereka percaya diri, ada teguran tetap ada, cercaan ada tapi secukupnya. Secukupnya, bukan itu hukum asal. Hukum asal kita menghargai orang. Cercaan itu pun kita niatkan untuk memperbaiki dia, tapi jangan sampai nyelekit masukin hati, itu tidak baik sehingga dia tidak kerja dengan tulus. Dia tidak kerja dengan apa? Dengan tulus. Wallahu a'lam bishawab. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Marisa. Ustaz, bagaimana dengan anak yang satu sisi harus ikhwan, tapi di sisi lain bertabrakan dengan syariat? Ada keinginan untuk resign, tapi qadarullah anak harus membiayai anak-anak anak sendirian. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Allah alam berusaha bertakwa semampu mungkin. Kita dalam kondisi darurat. Kalau dia misalnya saya nggak tahu, coba ya berusaha semaksimal mungkin. Allah Maha tahu ya. Beribadah, jauhkan dari hal yang melanggar syariat. Kalau belum mampu ya banyak istighfar sambil minta kepada Allah solusi ya. Allah alam mungkin sampai sini saja ya. Sampai pertemuan kita semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua bisa bekerja dengan dengan itqan sehingga mendapat pahala di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.